Dalam semesta fisik milik Marvel Comics, kita mengenal satu musuh bersama yang sulit dikalahkan oleh para jagoan. Itu adalah Hydra, organisasi teroris paramiliter dengan pandangan otoritarian yang bertekad untuk mendominasi dunia. Nah, kalau dalam cerita sih, organisasi ini menggunakan simbol tengkorak dengan 6 tentakel. Jadi wajar kalau ada yang berpikir secara filosofis, itu adalah gurita atau cumi. Dugaan yang keren sih, tapi sayangnya itu salah. Karena Hydra dalam MCU sebenarnya meminjam nama dan sejumlah gagasan dari makhluk mitologi yang cukup terkenal di Romawi dan Yunani, The Lernaean Hydra atau Hydra dari Lerna. Monster ular yang punya banyak kepala, dengan nafas beracun dan darah yang sangat mematikan, serta kemampuan regenerasi super yang membuatnya sulit untuk dibunuh, persis seperti organisasi Hydra dalam cerita Marvel. Bedanya hanya ini mungkin. Gak ada yang tahu pasti sebenarnya hewan mitos ini punya berapa kepala. Meski kalau merujuk pada puisi berjudul Theogony, karya seorang penyair bernama Hesiod, yang sekaligus menjadi narasi tertua tentang Hydra, serta berdasarkan relief antik yang terukir di sepasang fibula perunggu pada tahun 700 Masehi. Hydra adalah ular dengan kepala 6 yang dibunuh oleh Herakles alias Hercules sebagai misi dalam perjalanan bertemu sama Zeus. Versi inilah sepertinya yang dijadikan acuan oleh para kreator di Marvel Comics. Meski yang dikenal secara umum sebenarnya adalah versi Hydra berkepala 9, berdasarkan catatan seorang penyair Yunani dari tahun 600 sebelum Masehi bernama Alkeus. Negara lain sebenarnya punya hewan mitologi yang sejenis. Di Jepang ada namanya Yamato no Orochi, Orochimaru, naga atau ular berkepala dan berekor 8, yang cukup tenar karena sering jadi referensi dalam produk budaya populer seperti anime dan film layar lebar. Beberapa negara Timur Tengah juga punya mitos serupa, namun jumlah kepala dan penggambaran wujud fisiknya itu berbeda. Nah, dari semua informasi barusanlah pertanyaan ini sering muncul. Sebenarnya Jadi sebenarnya ular dengan banyak kepala itu benar-benar ada atau hanya mitos sih, terutama Hydra yang punya 9 kepala. Oke baik, mari kita bahas. Dalam dunia medis dan biologi, makhluk hidup yang memiliki lebih dari 1 kepala memang ada dan disebut dengan polisefali, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan istilah kembar siam. Nah, tiap pertambahan jumlah kepala secara klinis punya nama masing-masing. Hewan berkepala 2 disebut dengan bisefalik atau disefalik. Sedangkan hewan berkepala 3 namanya trisefalik. Dan hanya mentok di situ aja jumlahnya, jumlah kepalanya. Dan yang paling banyak terlihat di dunia nyata. Makanya sangat sulit untuk percaya kalau ular ada yang kepalanya sampai 9. Penjelasan tentang mengapa seekor ular bisa sampai punya 2 kepala gak ribet. Jadi, mari kita simak. Secara proses, itu sebenarnya mirip dengan kasus kembar siam, di mana embrio yang sedang berkembang mulai membelah menjadi kembar identik. Namun, sebelum sempurna, pembelahan itu terhenti, dan jadilah 2 ular bergabung dalam satu tubuh. Tentu seperti manusia. Titik di mana embrio berhenti berkembang bisa sangat bervariasi. Makanya yang ganda seringkali bukan hanya kepala, ada yang dadanya ganda, pinggulnya, hingga seluruh bagian tubuh lain. Namun, sulit untuk memastikan lebih jauh alasan pembelahan itu terhenti. Bisa saja karena perkawinan sedara, yang memang sangat berpeluang jika hewan hidup dalam wilayah penangkaran, atau mungkin karena faktor lain. Dan bukan cuma itu, menurut Van Wallach, seorang peneliti di Museum Zoologi Comparative University Harvard, sulit menemukan data yang rigid soal ular berkepala 2. Karena mereka seringkali tidak dapat bertahan lama setelah lahir. Sebab dalam banyak kasus, tubuh dengan 2 kepala ini harus berbagi kendali organ dan anggota badan. Makanya mereka seringkali bergerak dalam kondisi yang kebingungan, karena perintah pikiran yang saling berdebat satu sama lain. Dalam kondisi yang lebih ekstrim, ular berkepala 2 ini bahkan gak bisa bergerak kemana-mana, sehingga akhirnya terdesak dalam kondisi mereka akhirnya saling serang antar kepala. Dan yang paling parah, ada juga yang mencoba saling telan satu sama lain. Aduh, mati dong. Jadi, gak usah heran ya kalau umur mereka itu pendek, jarang yang bertahan lebih dari setahun. Meski dalam jumlah yang cukup kecil, ada juga yang dilaporkan berhasil hidup wajar.
Bahkan bisa bereproduksi dengan keturunan yang lahir normal. Oh, mungkin mereka berhasil berdamai ya dengan keadaannya. Namun tetap aja itu bukan informasi yang cukup untuk menyelidiki lebih jauh soal kondisi polisefali pada ular. Padahal sejauh ini udah banyak laporan serta bukti yang mengklaim soal penemuan ular berkepala dua. Bukti yang tertua adalah pengumuman Royal Society Inggris 2006 silam yang mengklaim penemuan fosil berkepala dua dari spesies Hyphalosaurus, moyangnya para reptil termasuk ular. Kemudian ada beberapa yang mengaku pernah melihat ular berkepala dua. Salah satunya bernama Wyman di Jardin des Plantes, Paris pada tahun 1853. Serta ada juga yang gak sengaja menemukannya di sebuah ladang dekat Philadelphia. Lalu di luar itu, ada ular tikus hitam yang berkepala dua, dengan tenggorokan dan perut yang terpisah, yang kabarnya sanggup bertahan hidup selama 20 tahun. Dan sejumlah bukti fisik yang diawetkan serta dipamerkan di Museum Georgia State Capitol Building di Atlanta. Di dekat desa Pinoso, Spanyol, ular berkepala dua dari spesies Elaps scalaris juga pernah ditemukan. Dan di Arizona State University pernah ada seekor ular raja nih berkepala dua yang berhasil hidup selama hampir 17 tahun. Yang terakhir, sekaligus kasus paling langka. Ada seekor ular susu Honduras albino yang juga ditemukan memiliki 2 kepala. Bayangin, albino terus punya 2 kepala. Wajar jika akhirnya ular bernama Medusa ini dibeli mahal oleh seseorang bernama Todd Ray. Oh, tapi gak usah kecewa, entah itu karena ular langkanya udah dibeli sama Todd atau karena keberadaan ular kepala 9 yang sejauh ini belum bisa kita buktikan, kamu harus tetap senang. Sebab setidaknya meski Hydra versi mitologi hanya bisa kita akui sebagai mitos, di dunia nyata sebenarnya ada hewan dengan nama serupa. Ya meski itu bukan ular sih, tapi genus organisme air tawar berukuran mikro dari filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa yang tinggal di daerah beriklim sedang dan tropis. Nah, hewan ini diberi nama juga Hydra oleh para ilmuwan karena kemampuan pemulihan luar biasanya yang dikenal dengan istilah morphalaksis atau regenerasi jaringan. Inilah yang membuat hewan ini nyaris gak bisa mati karena penuaan. Lalu ketika kamu potong jadi 2, masing-masing potongan akan jadi Hydra kecil. Persis dengan Lernian Hydra dalam mitologi, yang akan menumbuhkan kepala baru tiap salah satunya dipotong. Wah, ngeri ya?